Kemudian R, P sudah kita bahas, sekarang R, rencana yang terukur dan terjadwal. Ya, ada sebuah statement, ada sebuah apa ya istilahnya kata-kata nasihat ya. Saat Anda gagal menyusun rencana, bisa jadi Anda sedang merencanakan kegagalan. Maksudnya apa? Kalau Anda malas membuat rencana, berarti sebenarnya Anda ini lagi merencanakan kegagalan, tidak jelas ya. Tidak jelas hidupnya untuk apa, orientasinya apa dan sebagainya. Gagal dalam menyusun rencana maksudnya enggan, tidak mau untuk membuat perencanaan. Nah, tujuan apa namanya rencana itu harus terukur dan terjadwal. Terukur itu ada angkanya, ya bisa dikonversi dalam angka, dan terjadwal itu jelas ya, berapa hari, berapa bulan, berapa jam, berapa tahun dan sebagainya. Contoh ya, tujuan masuk surga melalui pintu sedekah. Ini tujuannya, goalnya. Ya, programnya apa? Programnya adalah sedekah 300.000 per bulan atau 10.000 per hari. Ya, ini program ya, rencananya seperti itu. Nah, nanti antum harus disiplin untuk eksekusi itu. Ya, sehari nyisihkan 10.000 untuk sedekah. Mau disisihkan dulu nanti sedekahnya 1 bulan atau mau langsung disedekahkan ya baik ke kotak infak atau langsung ke duafa silakan. Ya. Tapi harus disiplin. Ya, eksekusinya harus disiplin. Sumbernya dari mana? Ya, sumber dari sedekah itu adalah dari sebagian gaji atau dari income tambahan. Ya. Jelas ukurannya. Ukurannya adalah sedekah 300.000 per bulan atau 10.000 per hari. Ya. Jelas jadwalnya, tiap hari disiplin menganggarkan 10.000 untuk alokasi sedekah. Ya, target sedekah 1 untuk orang tua. Jika orang tua antum masih membutuhkan, maka nggak usah jauh-jauh ya sedekahnya ya ke orang tua. Ya, siapa tahu kan antum lebih mampu atau lebih kaya daripada orang tua, maka saatnya sekarang antum birrul walidain ya. Salah satu birrul walidain adalah memberikan sebagian nafkah untuk orang tua, terutama anak laki-laki ya. Kalau perempuan kalau sudah menikah berarti berbaktinya pada suami ya, kecuali kalau dia punya penghasilan sendiri ya, maka boleh penghasilan sendiri penghasilannya si istri itu untuk apa namanya sedekah ke atau diberikan pada orang tuanya. Ya. Kemudian yang kedua kerabat dekat. Ya, jadi sedekah itu jangan kemana-mana dulu. Kerabat dekat dilihat dulu, adik, kakak, ya itu dilihat dulu. Kemudian tetangga dekat, ini juga jangan lupa. Ya, tetangga itu adalah salah satu dari 3 pihak yang harus kita muliakan. Ya, ya, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Maka ketika tetangga ada yang duafa, itu akan menjadi target sedekah antum. Jangan sampai antum sedekah sampai ke luar daerah, tapi tetangganya kelaparan. Ya. Kemudian yang keempat baru ke lembaga sosial, ya, lembaga-lembaga peduli umat dan sebagainya silakan. Ya. Contoh yang kedua yaitu goalnya adalah menyiapkan dana darurat kesehatan dan pendidikan. Ya, programnya adalah dana darurat diambil 10% dari awal, yaitu dari nafkah yang diberikan suami untuk ditabung. Ya, misalkan ini yang mengelola keuangan istri. Tapi kalau suami ikut mengelola ya sudah dari gaji yang untuk nafkah istri diambil aja 10% itu ditabung untuk dana darurat. Dana darurat bisa untuk kesehatan, misalkan qadarullah ya, nanti misalkan pas sakit atau apa, atau untuk pendidikan ya, untuk pendidikan terutama pendidikan anak ya. Ya. Walaupun nanti masih lama, antum tidak ada masalah kalau untuk menyiapkan tabungan itu. Bukan berarti antum khawatir, bukan. Ya, ini bukan tidak termasuk dalam la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Antum khawatir terhadap sesuatu masa depan atau sesuatu yang belum datang. Bukan. Ya, ini adalah persiapan dana darurat, ya. Itu kalau antum baca surat Yusuf, ya, ketika Nabi Yusuf menafsirkan 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus, maka tafsirnya di Ibnu Katsir, antum buka nanti tafsirnya, Nabi Yusuf menasihatkan pada apa namanya Raja Mesir saat itu agar 7 ekor sapi gemuk itu ditafsirkan 7 tahun masa panen. Maka pada saat masa panen selama 7 tahun itu jangan dihabiskan semua hasil panennya. Makan secukupnya, sisanya ditabung. Kenapa? Karena setelah ini akan muncul 7 tahun masa paceklik, ya, masa kelaparan. Dan benar, ya, masya Allah, karena ini tafsir tafsir mimpinya juga dari wahyu ya, dari apa namanya pemberitaan dari Allah ya, karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi ya, maka tafsir mimpinya bukan dari hawa nafsunya, tapi dari petunjuk dari Allah.
Nah, ternyata benar ya, negeri Mesir saat itu mengalami panen 7 tahun, kemudian setelah itu mengalami masa paceklik atau kelaparan. Ya, alhamdulillah karena menjalankan nasihatnya Nabi Yusuf, maka negeri Mesir saat itu bisa mengcover ya apa namanya masa paceklik. Jadi rakyat memakan apa namanya tadi makanan cadangan ya, makanan cadangan yang ditabung ya, yang disimpan selama masa panen tadi. Sedangkan negeri-negeri sebelahnya, kalau antum baca kisah Nabi Yusuf ya di surat Yusuf, banyak yang kelaparan sehingga mereka minta bahan pangan ke negeri Mesir. Oke. Jadi dana darurat ini saya ambil hikmahnya dari kisah Nabi Yusuf ya, ketika Nabi Yusuf menasihatkan agar membentuk dana darurat atau membentuk apa namanya cadangan ya makanan untuk persiapan masa paceklik. Ya bukan berarti kesehatan ini adalah sama dengan masa paceklik, tapi sifat daruratnya itu hampir mirip. Ya makanya kami mengambil pendapat yang membolehkan kita menabung untuk tujuan dana darurat baik kesehatan maupun pendidikan. Nah nilainya berapa? Normalnya itu 10%, idealnya 10%. Kalau antum mau lebihkan ya terserah, 20% juga lebih baik. Ya, apalagi antum belum punya anak, ya makanya tabungan dibanyakin ya 20% atau 30%. Tapi kalau sudah punya anak kan berarti kebutuhannya sudah tambah ya 10% lah dia. Kenapa 10%? Itu sebenarnya para ahli keuangan itu menyamakan dengan tingkat inflasi. Ya inflasi itu kan tiap tahun 10% ya, rata-rata ya. Walaupun kurang ya dari 10%. Nah, agar dana kita nggak tergerus inflasi, maka minimal kita punya tabungan itu 10% dari gaji. Sehingga tahun depan ya setidaknya uang kita itu masih punya daya saing lah ya dengan kenaikan harga-harga saat itu. Kemudian sumber dana darurat adalah sebagian dari gaji ataupun surplus dari belanja. Ya terkadang istri cerdas ya bisa berhemat sehingga surplus-surplus itu bisa ditabung. Ya. Jelas ukurannya yaitu dana darurat diambil 10% dari awal. Dari awal ya, bukan di akhir. Kalau antum nafkah dari suami atau suami membelanjakan dulu untuk kebutuhan rumah tangga, baru sisanya ditabung, saya yakin banyak yang tidak bisa. Karena kalau sudah ke supermarket, kalau sudah ke pasar, kalau sudah beli ini beli itu sudah hilang itu. Maksudnya uangnya sudah hilang. Sudah dimanfaatkan untuk belanja ini belanja itu. Tapi kalau antum ambil dulu 10%, insya Allah aman ya. Karena sebenarnya manusia itu sebenarnya bisa hidup dengan nilai berapapun. Ya. Yang menjadi dia tidak bisa hidup dengan nilai berapapun atau tidak kurangnya qanaah itu karena gaya hidup, lifestyle ya. Temennya gini dia mau ikut-ikutan dan sebagainya. FOMO. Kemudian jelas jadwalnya, tiap bulan disiplin memotong 10% dari nafkah di awal untuk dana darurat. Satu lagi, program tujuan beli rumah sederhana 100 juta di tahun 2027. Sederhana ya, 100 juta. Ya. Kecuali di pelosok ya, di pelosok mungkin 100 juta udah mewah. Tapi kalau di kota tahun 2027 lagi 100 juta itu rumah yang sederhana. Programnya menabung selama 4 tahun dari 2023 ini, per bulan 100 juta dibagi 48 bulan karena 4 tahun. Berarti 2 juta per bulan lah sekitar ya. Sumber tabungan sebagian dari gaji ya, income tambahan fee makelar. Lu gajinya cuma 2 juta, ditabung 2 juta habis. Makanya tadi kan saya tambahkan ada income tambahan atau fee makelar ya. Jadi antum ya mikir lah ya, kalau misalkan pengen nabung ya 2 juta per bulan, gajinya cuma 2 juta ya berarti mau nggak mau ada income tambahan ya. Bisa tadi income tambahan itu macam-macam sesuai kemampuan antum ya, ada yang bisa nulis buku, ada yang bisa ngajar ya, ada yang bisa jadi reseller, ada yang bisa jadi makelar ya, makelar tanah, makelar ini dan sebagainya. Silakan ya, silakan ya. Selama itu halal dan thayyib, silakan. Ada ukurannya ya, menabung selama 4 tahun per bulannya 100 juta dibagi 48 bulan atau 2 juta per bulan. Jadwalnya juga ada tiap bulan disiplin menyisihkan 2 juta selama 4 tahun. Nah, berarti 100 juta ini kalau antum keberatan untuk income tambahan dan sebagainya, berarti ini hanya khusus yang gajinya ya setidaknya 3 kali lipat dari 2 juta, yaitu sekitar 6 juta. Itu baru antum ideal untuk menabung 2 juta. Tapi kalau gaji antum 2 juta ya berarti jangan nabung 2 juta, habis antum mau makan apa? Ya. Kalau antum mau nabung 2 juta ya dengan gaji 2 juta ya berarti antum harus mengcover dengan income tambahan atau sumber-sumber penghasilan lain yang halal di luar
gaji.